Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, di video kali ini kita masih berada di pembahasan web programming, di mana di video kali ini akan ada segmen baru lagi. Ya, jadi pembelajaran baru lagi, yaitu web programming yang lebih tingkat lanjutnya atau bisa dibilang tingkat advance, yaitu kita mulai belajar framework. Pak, kan video pembelajaran dasar PHP dasarnya kemarin belum selesai, dan memang, dan mohon maaf juga gitu ya kalau misalkan teman-teman di sini yang mungkin dari dulu itu ngikutin video pembelajaran web programming khususnya yang sudah ada sebelumnya, yaitu HTML dasar dan PHP dasar yang memang belum selesai materinya. Jadi saya ucapkan mohon maaf ya, karena emang beberapa bulan ini saya sangat sibuk sehingga belum ada waktu untuk editing. Jadi kalau misalkan produksi videonya sudah, cuman belum sempat editing dan uploadnya. Jadi nanti teman-teman tunggu saja ya, kalau misalkan kalian masih nunggu kelanjutan dari series PHP dasar di playlist sebelumnya ya. Dan apakah yang baru belajar web programming bisa mengikuti segmen ini? Kan tadi saya bilang bahwa ini adalah pembelajaran web programming tingkat lanjut. Artinya yang dasarnya juga harus bisa kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, tapi di sini saya akan buat bagi yang baru ingin belajar web programming pun juga bisa mengikuti materi ini, yaitu menggunakan framework. Tapi alangkah lebih baiknya sih teman-teman belajar dulu deh PHP dasar ya, atau HTML-nya minimal itu ya, karena memang script atau coding-coding dasar akan digunakan juga di framework ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan segmen baru ini, yaitu web programming dengan menggunakan framework. Dan pertanyaan adalah, framework apa yang akan kita gunakan? Oke, jadi nanti framework PHP yang akan kita gunakan adalah menggunakan CodeIgniter. Ya, tapi sebelum bahas tentang CodeIgniter, teman-teman yang baru ingin belajar framework harus mengetahui dulu nih, apa itu framework sebenarnya. Apakah sebuah tools, apakah sebuah aplikasi dalam pembuatan web? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih. Jadi CodeIgniter ini merupakan salah satu framework yang ada pada PHP. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan tadi ya, timbul pertanyaan apa itu framework? Ya, jadi di sini saya membuat kesimpulan dari berbagai sumber. Jadi framework merupakan kerangka kerja. Ya iyalah Pak, jelas. Kalau bahasa Indonesia ini kan framework itu kerangka kerja. Iya, kerangka kerja ya. Jadi maksudnya itu adalah di dalamnya si framework ini menyediakan standar ataupun aturan-aturan dalam pembuatan software atau perangkat lunak. Loh, kok di sini mengatakan software atau perangkat lunak? Lah kan kita belajar web, Pak. Kenapa nggak spesifik kalau framework itu memang khusus untuk web? Nah, jadi framework ini adalah konsep ya, yang di dalamnya tadi menyediakan aturan atau standar, tapi tidak terpaku oleh web programming saja atau aplikasi berbasis web. Tidak. Di semua bahasa pemrograman sekarang ini sudah banyak bertebaran framework. Ya, dari mulai aplikasi berbasis desktop itu juga ada frameworknya, ya kayak Java itu punya framework, Python juga punya framework, dan kita belajar web yaitu PHP juga punya framework. Ya, di mana si framework ini ya di dalamnya itu mempunyai fungsi-fungsi, ya library, tools, komponen atau lainnya ya, yang diharapkan dapat membantu mempermudah dalam pembuatan software itu sendiri. Ya, jadi kurang lebih penjelasan mengenai framework itu seperti itu. Jadi kalian ambil saja secara garis besar ya tadi ya, kerangka kerja yang di dalamnya mempunyai standar ataupun atur-aturan. Ya, bisa berupa tadi fungsi, komponen lainnya yang tujuannya untuk mempercepat dan mempermudah dalam pembuatan software. Oke? Paham ya? Mungkin di sini teman-teman akan muncul pertanyaan, kira-kira apa sih perbedaan dalam mendevelop software menggunakan framework dan tidak menggunakan framework?
Emang beneran ya, framework itu dapat mempermudah dalam pembuatan software? Oke, jadi di sini saya punya gambar ilustrasi ya yang menggambarkan tentang bagaimana cara kalau menggunakan framework dan tidak. Seperti itu. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, di sini saya punya gambar. Gambar ini saya ambil dari Instagramnya Petani Code. Ya, jadi teman-teman kalau ingin belajar tentang pemrograman ya, pemrograman berarti universal, bisa web programming, desktop, dan lain-lain. Salah satu tempat terbaiknya adalah Petani Code. Jadi teman-teman silakan kalian kunjungi Petani Code kalau misalkan kalian ingin mencari referensi lainnya dalam pembelajaran programming atau web programming. Di sana ada banyak kok. Ya, jadi gambar ini mengilustrasikan kalau bekerja tanpa framework dan bekerja dengan framework yang digambarkan dalam proses pembajakan sawah. Jadi seolah kok misalkan tanpa framework itu hanya menggunakan cangkul ya. Kalau menggunakan framework itu dengan traktor. Nah, gimana nih teman-teman? Bisa nggak ngebedain atau apa sih yang bisa diambil dari gambar ini nih kira-kira? Apa ya? Pak, lebih cepat selesainya kalau misalkan menggunakan framework. Oke, benar. Salah satunya adalah mempercepat proses dalam pembuatan software. Nah, tapi masih banyak lagi kok ya keuntungan-keuntungan kalau misalkan teman-teman nih mendevelop atau membuat software dengan menggunakan framework. Apa aja? Oke, kita lanjut aja ya materinya ya. Ya, di sini timbul pertanyaan, keuntungan apa sih kalau kita menggunakan framework? Oke, yang pertama tadi ya, kalau misalkan kalian lihat gambar sekilas yang tadi, pasti yang terpikirkan adalah cepat selesai, cepat jadi. Ya, jadi yang pertama adalah tadi ya, mempercepat dan mempersingkat waktu produksi dalam suatu software. Memproduksi suatu software maksudnya ya. Nah, kok bisa sih dipercepat dan persingkat waktu prosesnya? Lah, emang faktornya apa gitu? Kok bisa ya? Oke, jadi ini poin-poin berikutnya akan menjawab pertanyaan tadi. Kenapa bisa lebih cepat dan mempersingkat waktu? Ya. Oke, yang kedua adalah dengan menggunakan framework ini, ya, jadi struktur kodenya itu lebih rapih dan terorganisir. Nah, timbul lagi deh pertanyaan. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini. Kan kalian menggunakan framework, artinya kalian ya bekerja menggunakan lingkungan kerja yang dibuat oleh si framework tersebut. Atau mudahnya mungkin kalian tahu SOP ya, standar operasional. Misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan pasti punya aturan dan SOP sendiri. Nah, maksudnya struktur kode yang lebih rapi dan terorganisir itu seperti itu. Karena framework-nya itu mempunyai sebuah aturan, otomatis kalian akan harus mengikuti ya aturan-aturan ya bagaimana dalam pembuatan skripnya, codingnya ya dan lain-lain fungsi-fungsinya itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku lah istilahnya gitu. Makanya di sini disebutnya terorganisir. Jadi minim akan berantakan intinya seperti itu ya. Oke, yang ketiga nih, yang penting juga nih, kalian akan mendapatkan tools, libraries ya, security, dan lainnya yang sudah tersedia. Enak banget kan ya kalau menggunakan framework. Nah, ini sangat berkaitan dengan poin yang nomor 1 nih, ya, yaitu mempercepat, mempersingkat waktu. Kenapa? Ya tadi, karena komponen-komponen yang seharusnya kalian buat sendiri, kalau misalkan kalian bekerja tanpa framework, kan otomatis kalian dari nol nih buat. Contoh, misalkan kalian membuat pengamanan dalam software kalian, faktor security-nya, komponen security-nya, otomatis kalian harus buat sendiri dari awal. Sedangkan kalau kalian menggunakan framework, security-nya ini sudah disediakan ya, tapi tadi sesuai dengan standar si framework-nya. Tapi bisa kok kalian tingkatkan lagi ya. Nah, kurang apa lagi? Ya, oke. Keempat, mudah dalam bekerja tim atau teamwork. Nggak nyampe Pak, maksudnya apa ya? Oke, gini, tadi ini berkaitan dengan poin nomor 2. Kan saya bilang bahwa kalau kita menggunakan framework, otomatis kita punya aturan atau kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disediakan oleh si framework ini.
yang telah dibuat oleh si framework ini. Otomatis ya, misalkan kalian bergabung dalam sebuah tim develop yang terdiri dari 3 orang misal gitu ya, dan masing-masing kalian punya tugas dalam buat dari sisi yang berbeda-beda. Ya, contoh kalian A, kalian akan membuat bagian interface halaman utama misalkan. Terus teman kalian yang B membuat bagian backend dan lain-lainnya, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian bekerja tanpa framework, ya artinya mengoding bebas lah intinya ya, pasti masing-masing orang akan punya standar atau akan punya kebiasaan mengcoding masing-masing. Yang A begini, yang si B begitu. Tapi dengan menggunakan framework, otomatis dari masing-masing programmer tersebut akan patuh terhadap SOP atau aturan dalam si framework tersebut. Ya, paham ya? Jadi ini adalah 4 dari keuntungan dalam penggunaan framework. Jadi sebenarnya sih banyak ya keuntungannya. Nanti saya akan uraikan cara berjalan saja. Gimana? Menarik kan kalau misalkan kita bisa framework ya. Oke, jadi ini pembahasan umum tentang framework. Sekarang kita lebih kerucutkan lagi, kita lebih spesifikkan lagi, yaitu tentang framework pada PHP atau si web programming ini. Jadi mungkin teman-teman timbul lagi pertanyaan, framework PHP apa yang akan kita gunakan? Mungkin tadi clue-nya udah ada di depan ya. Saya tadi menampilkan atau membahas tentang Code Igniter yang akan kita bahas. Cuman di sini akan saya informasikan bahwa ya framework PHP itu sangat banyak sekali yang tersedia. Ya, jadi teman-teman googling saja, coba-coba ya. Misalkan kalian ketikkan saja di mbah Google ya. Framework PHP, enter. Nah, itu akan muncul deretan seperti gambar di atas ya, framework yang tersedia atau framework PHP jenis-jenis ya, jenis-jenis framework PHP. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang namanya Laravel, ada yang namanya Code Igniter, Symfony, YII sampai Falcon dan Full PHP. Banyak juga ya. Nah, ini tuh baru spesifik loh, maksudnya khusus untuk framework PHP saja. Sedangkan kita tahu bahwa pemrograman itu tidak hanya web programming dan tidak hanya bahasa PHP saja. Ya, bayangkan ya, banyak sekali bertebaran framework saat ini. Mungkin itu karena atau dipicu dari mudahnya si programmer dalam pembuatan software, sehingga juga banyak pengembang atau banyak company ya, banyak developer yang mengembangkan framework barunya. Yang jelas yang fitur-fiturnya juga yang berbeda. Seperti itu. Dan dari sebanyak framework PHP yang sudah tersedia, dan di segmen kali ini kita akan belajar menggunakan Code Igniter. Ya, jadi dari sekian banyak framework, yang pertama kita akan belajar adalah Code Igniter. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, kenapa harus Code Igniter gitu kan? Kenapa nggak framework yang lainnya? Ya, atau mungkin punya pertanyaan universal seperti ini. Pasti kalian juga akan bertanya-tanya seperti saya ya, saat pertama kali belajar framework, bingung gitu ya. Framework mana yang akan saya pelajari? Terutama mana yang terbaik? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bertanya framework mana yang lebih baik, ya jawabannya adalah tergantung diri kalian masing-masing. Kenapa? Oke, karena gini, saya bilang bahwa setiap framework ini punya ciri khas, punya keunggulan, punya kekurangan masing-masing. Ya, artinya yang bisa menilai yang mana yang lebih baik adalah si programmer itu sendiri. Ya, jadi saya sarankan teman-teman kok misalkan ingin belajar framework, ya kalian coba belajar dangkal terlebih dahulu aja ya, jangan terlalu dalam, atau baca-baca terlebih dahulu aja ya. Nah, kira-kira mana nih yang sesuai dengan cara coding kita ya, atau yang membuat kita nyaman dalam pengkodingan ya, atau fitur-fitur apa yang menurut kalian lebih lengkap
ya. Nah, itu kalian bisa pelajari atau bisa kalian pilih. Oke ya, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa keunggulan yang saya rangkum dari mulai banyak pengalaman orang-orang menggunakan CI dan menurut pribadi saya sendiri. Ya, jadi apa sih atau kenapa sih menggunakan kode igniter? Ya, kenapa kita pilih kode igniter? Ya. Oke, jadi di sini yang pertama bahwa kode igniter ini adalah si size atau ukuran file masternya ini yang sangat kecil atau minim. Ya, jadi coba deh teman-teman download saja nanti ya untuk pembelajaran kode igniter kedepannya di series ini. Kalau misalkan kalian lihat itu filenya hanya 12 MB saja. Pak, itu mah besar 12 MB ya. Nah, itu besar itu karena ada user guide ya atau buku panduannya. Atau kalau misalkan kalian hapus si buku panduannya, itu size-nya nggak sampai 3 MB. Bayangin cuma 2 MB sekian ya. Itu kecil kan, ringan kan? Oke, kemudian yang kedua, nah tadi adalah dokumentasi atau guide yang jelas dan lengkap. Kenapa ini perlu? Karena ya tadi, framework kan merupakan aturan atau SOP. Jadi kalau misalkan kita menggunakan framework, kita harus ngikutin aturan-aturannya. Bagaimana kita mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya? Otomatis kita harus punya panduan dong, benar nggak? Ya, jadi si kode igniter ini punya dokumentasi atau buku aturan lah ya, guide yang jelas dan lengkap. Jadi gampang banget teman-teman untuk belajar. Misalkan kalian bingung mencari struktur code untuk simpan query, ya dalam kode igniter cari aja di panduan atau dokumentasinya itu ada. Oke, lanjut ya. Yang ketiga yaitu performa yang baik dan cepat. Mungkin saya belum merasakan semua framework PHP ya, tapi ada beberapa yang telah saya coba ya, dari load file kemudian load page-nya itu saat emang sudah diimplementasikan, memang CI ini termasuk yang performanya yang baik dan cepat. Oke, yang keempat itu minim setup atau konfigurasi, atau bisa dibilang hampir zero config ya, hampir nol config, tapi nggak benar-benar zero config nggak. Kenapa? Karena bayangkan saja, misalkan nih teman-teman ingin koneksi ke dalam database yang menghubungkan web teman-teman ke database. Kalau misalkan teman-teman itu buat tanpa framework, otomatis kalian harus membuat coding koneksi dulu kan ke database. Tapi kalau menggunakan CI, teman-teman sudah disediakan filenya yang berisi script. Teman-teman tinggal masukin nama database-nya saja dan juga username dari PHP MyAdmin kalian. Sudah cukup seperti itu, mudah banget pokoknya. Nanti teman-teman akan rasakan deh perbandingan menggunakan framework dan tidak. Ya, oke kita lanjut ya. Oke, kemudian yang kelima yaitu berbasis open source. Ini nih yang dimau oleh semua orang, yang gratisan, ya nggak sih? Kalau misalkan berbayar mungkin, ya teman-teman akan berpikir ulang ya, pasti akan beralih ke yang gratisan. Tapi CI ini adalah open source, artinya gratis, boleh untuk siapa saja, dan boleh dikembangkan juga, ya. Karena ini tadi sifatnya open source, teman-teman nih. Lanjut ya, nih yang terakhir nih, yang keenam adalah ya mempunyai pola MVC. Apa tuh MVC? Mungkin kalau yang misalkan teman-teman yang belum belajar OOP ya, berbasis objek, mungkin belum tahu ya. Jadi si CI ini ya, ini mempunyai konsep pattern atau pola MVC. Jadi M-nya itu model, V-nya itu view, C-nya adalah controller. Nah, nanti kita akan belajar tentang konsep MVC ini, tapi intinya ini adalah 6 di antara banyak keuntungan atau keunggulan dari menggunakan framework PHP yang namanya Code Igniter. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja video intro ya, pengenalan Code Igniter yang akan kita bahas di segmen web programming kali ini.
Tapi tetap untuk segmen yang lainnya juga pasti akan berjalan, terutama PHP dasar yang mungkin teman-teman nunggu-nunggu ya. Semoga dengan video pembuka ini, intro ini, kalian lebih tertarik dengan web programming, khususnya dalam pembelajaran framework menggunakan CodeIgniter. Jadi penasaran ya pastinya, mau codingnya seperti apa sih? Berbeda kan nih kalau tidak menggunakan framework sama yang menggunakan framework. Nah, kalau penasaran, jadi teman-teman silahkan subscribe ya channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi pastinya dong, biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru di Ragam IT. Dan juga jangan lupa share dan like jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke, gitu aja. Ragam IT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.